Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan saya Ibu Suhartini. Masih pada materi yang sama, yaitu tentang procedure text atau text prosedur. Tetapi sebelumnya saya ingatkan, kalian semuanya sehat ya? Ya, oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian. Apalagi sekarang kondisinya dari informasi yang Ibu terima di Jogja ini COVID-nya tidak mereda tapi malah justru bertambah. Untuk itu saya mohon kalian tetap jaga kesehatan kalian sebaik-baiknya. Kemudian di sini Ibu juga akan ingatkan bahwa kalian tetap siapkan buku paket dan buku catatan kalian. Kemudian alat tulisnya. Agar nanti apa yang akan Ibu sampaikan bisa kalian tulis di buku catatan yang penting atau yang harus kalian kerjakan nanti. Dan sebelum Ibu masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini, saya harap kalian semua sudah mengerjakan latihan yang Ibu berikan kemarin ya. Ada 7 soal, harapan saya kalian semuanya sudah mengerjakan. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kemarin Ibu berikan 7 pertanyaan. Harapan Ibu kalian semua sudah mengerjakannya. Maka biar kalian jelas apakah kalian mengerjakan kemarin sudah betul atau belum, maka di sini nanti akan Ibu berikan jawabannya. Maka sebelumnya Ibu bacakan dulu pertanyaan yang kemarin ya, biar kalian ingat, dan harapan saya juga kalian catatannya sudah siap semua. Okay, for the first question, pertanyaan yang pertama, what is text 1 called? Number 2, what is text 2 called? Number 3, why are both texts called procedures? Number 4, what is the purpose of text 1 writer of writing the text? Number 5, what is the purpose of text 2 writer of writing the text? And number 6, what are the similarities of the two texts? And the last question, or the number 7, the last question, pertanyaan yang terakhir, or number 7, what are the differences of the two texts? Ya, seperti yang kemarin Ibu sudah sampaikan. Maka mari sekarang kita lihat apakah jawaban kalian sudah betul? Ya, semoga saja semuanya betul ya. Semua dapat 100. Oke. For number 1, text 1 is called a recipe. Text 1 is called a recipe atau resep masakan. And text 2 is called a manual. Text 2 is called manual. Manual maksudnya adalah buku pedoman atau petunjuk menggunakan sesuatu. Ya, kemarin cara menggunakan hand sanitizer. And then both texts are called procedures because each text consists of steps that should be followed by the readers in order to achieve the aim. Nah, jadi keduanya ini disebut text procedure karena
Dalam kedua teks tersebut terdapat langkah-langkah atau step yang harus diikuti oleh pembaca supaya tujuan yang dikehendaki itu tercapai. And then the question number 4, the purpose of the text 1, writer of writing the text is the purpose of text 1, writer of writing the text is to tell steps so that the readers are able to make tomato soup. To make tomato soup. Reader are able. Readers yaitu pembaca itu dapat make tomato soup, membuat sop tomat. Meanwhile, the purpose of text 2, writer of writing the text, is to tell steps so that the readers are able to use hand sanitizer. Oke, jadi itu adalah the purpose atau tujuannya. Betul semua anak-anak? Ya, itu pertanyaan tadi yang keempat ya, 1 sampai 4. The purpose-nya 1 sampai 5. Oke. Kemudian untuk yang pertanyaan ke-6 atau the question number 6. What are the similarities of the two texts? Okay, the similarities of the two texts are: number 1, both of them are procedural texts. Number 2, both of them has an aim. Number 3, they tell steps. And number 4, they use action verbs. For example, melt and rub. And number 5, they use adverb of manner of accurate. For example, until translucent and 20 second. Sek yang dimaksud adalah second, detik. And number 6, they use imperative sentences. For example, rub hands together. Ya. Jadi ini persamaannya. Persamaannya tadi, both of them are procedural text. Ya, procedural text. Tag prosedur, dua-duanya tag prosedur. Both of them has an aim. Dua-duanya punya tujuan. They tell step. Ya, keduanya terdapat langkah-langkah. They use action verbs. Keduanya menggunakan kata kerja tindakan, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau perbuatan. For example, rubs. For example, melt and rub. Melty, ya, leleh, meleleh. And rub, yaitu menggosok. Oke, etc. Oke anak-anak, kita sekarang sampai pada pertanyaan yang terakhir. The last question, from the last question, pertanyaan yang terakhir. Sudah siap kalian? Ya. What are the differences of the two texts? Ya. Pertanyaannya ada the differences, perbedaannya of the two texts, dari kedua teks tadi itu apa? Okay, from number 1. Text 1 is a procedural text in the form of a recipe. But text 2 is a procedural one in the form of a label. Number 2, text 1 aims to tell steps of making something. Aims
to tell step of making something. Tujuannya menerangkan tentang langkah membuat sesuatu. For example, there is food, makanan tadi ya. Okay. Whereas text 2 aims to tell steps to use something. To tell steps to use something. Menerangkan langkah-langkah untuk menggunakan sesuatu. For example, hand sanitizer. And then number 3. Text 1 consists of 3 parts. Teks yang pertama tadi yang makanan terdiri dari 3 bagian. Consists of 3 parts. For example, aim, ingredient, and step. Jadi ada aim yaitu tujuannya, ingredient bahan-bahannya, and steps langkah-langkahnya. Meanwhile, text 2 consists only 2 parts. Only 2 parts. Kalau yang kedua hanya ada 2 bagian. For example, aim and step. Aim or purpose, it is okay. And step langkahnya. Text 1 use adverbial of sequence. For example, now, next, and then. While text 2 does not use, tidak menggunakan adverbial of sequence. Oke, jadi itu adalah the differences, perbedaannya. Udah, betul semua anak-anak? Oke. Oke, anak-anakku semua yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Harapan Ibu, latihan yang Ibu berikan, kalian sudah betul semua, ya? Jawabannya sudah betul semua, artinya kalau betul semua berarti kalian sudah paham dengan apa yang dipelajari. Oke, biar kalian tambah materinya, tambah pengalamannya, sekarang Ibu akan memberikan 1 contoh saja untuk kali ini. Ibu berikan 1 contoh saja, dan itu nanti juga membuat sesuatu yang bahannya setiap hari, setiap saat kalian biasa menggunakannya. Kira-kira apakah itu? Oke. I'm sure you all know mineral water, right? I'm sure you all know mineral water, right? What is an example of mineral waters? Yeah, we have a lot of them now, such as aqua, maybe pelangi, or club, or amanah, etc. Do you know that the bottles of the mineral water can be useful for us? Tahu nggak kalau itu sangat bermanfaat, botolnya aja. Okay, we can recycle them and make useful things. Now we are going to learn how to make a pencil box from the used bottle of mineral water. Okay, listen carefully. First, you have to prepare the things that you need. First, you have to prepare the things that you need. They are an empty plastic bottle of mineral water, a sharp cutter, next, a piece of white or colorful paper, then some paint and some glue.
After that, setelah itu, wash the plastic bottle to make sure it is clean. Wash the plastic bottle to make sure it is clean. Then, cut the bottle into two and wrap the bottom part with paper. If you use white paper, draw some interesting picture on the paper and paint them. Now your pencil box is ready to use. Okay, it is easy, anak-anak? Yeah, I hope all of you can make a pencil box. Okay, yeah. Do you remember the material we need? Masih ingat tadi ya? Bahannya apa saja? Okay, first, an empty plastic bottle of mineral water. And second, a sharp cutter. Do you know cutter ya? A sharp cutter. Jadi cutter alat motong yang sharp. Sharp itu yang tajam. And then a piece of white or colorful paper. Boleh dengan menyiapkan kertas yang putih atau kertas yang berwarna-warni. And then some paint and some glue. Glue yaitu apa itu untuk menempelkan lem, ya, glue to lem. And then how to make it, membuatnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. First, wash the plastic bottle to make sure it is clean. Wash the plastic bottle to make sure it is clean. And then, cut the bottle into two. Cut the bottle into two. Menjadi dua bagian, di-cut, dipotong. And wrap the bottom part with paper. Kemudian kalian bungkus botolnya tadi dengan kertas. And wrap the bottom part with paper. If you use white paper, kalau nanti kamu menggunakan kertas yang putih, draw some interesting pictures on the paper and paint them. Kalau memang kalian gunakan yang putih, berarti kalian harus menggambar atau melukis di kertas tadi biar menarik. Oke, itu untuk latihan hari ini. Membuat kotak pensil, tetapi bahannya dari botol bekas minuman. Ya. Jadi tidak langsung aja kalau kamu habis minum dibuang, tujuannya bukan untuk dipakai lagi tetapi untuk dibuat menjadi tempat pensil. Okay, I hope it is very easy for you. Oke, anak-anak, karena kita sudah 3 kali pertemuan dengan hari ini ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga, maka sudah Ibu berikan beberapa contoh, beberapa soal. Harapan saya nanti kalian lebih paham tentang teks prosedur yang Ibu sampaikan. Maka di sini Ibu akan berikan ringkasannya. Ya. Yang pertama di sini yang kita bahas pada text procedure atau procedure text, yaitu tentang recipes and manual, ya, tentang resep makanan dan tentang buku pedoman atau buku petunjuk menggunakan sesuatu. Then seperti tadi yang ditanyakan, the social function of procedure text is to tell the readers
how to make something or how to do something. Ya, jadi nanti kalau ditanyakan fungsi sosialnya apa dari tag ini, maka to tell the readers, untuk menerangkan kepada pembaca, how to make something, bagaimana membuat sesuatu, or atau how to do something, or to tell the readers how to do something, atau menerangkan pada pembaca bagaimana menggunakan sesuatu. And next, the generic structure, untuk susunan tata bahasanya. Susunan tata bahasanya yang paling atas maka disebut dengan aim or purpose or goal, yaitu tujuan. And then ingredients of materials, yaitu bahannya. And the last steps, yaitu langkah-langkahnya. Oke, jadi ini untuk mempelajari tag procedure, maka kalian harus pahami ini semuanya. Oke, thank you. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, maka Ibu nanti akan memberikan beberapa latihan yang harus kalian kerjakan di buku catatan kalian. Kemudian pertemuan yang akan datang, Ibu akan memberikan ulangan. Oke, jadi nanti setelah ini Ibu berikan latihannya, silakan untuk dikerjakan dengan baik. Nanti kalau ada yang tidak tahu artinya, kamu bisa lihat di kamus atau mungkin tanyakan pada saudara kamu. Atau kalau tidak, kalian bisa langsung WA pada Ibu. Oke, ya. Nanti Ibu berikan latihannya, silahkan dikerjakan anak-anak. Oke, I think time is over. Selamat belajar. Dipelajari apa yang sudah Ibu sampaikan, karena pertemuan yang akan datang Ibu akan berikan ulangannya. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit ya. Protokol kesehatan tetap kalian lakukan. Thank you.